Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Shirley Rosa Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai tugas analisis studi kasus yang terkhusus pada kantor pemerintahan dengan cabang banyak melalui jaringan komputer. Boleh di slide selanjutnya. Anggota kelompok kami antara lain ada Nawawi, ada Marilis, Aura Dewayani, Niken Desi, dan Gading Wicaksana. Langsung saja kepada pemaparan materi, silakan. Baik, selanjutnya ada diagram jaringan. Diagram jaringan di samping ini dimulai dari server pusat yang terhubung ke firewall, yang berfungsi melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Dari firewall, data diteruskan ke router yang mengarahkan lalu lintas jaringan, kemudian diteruskan ke switch yang menghubungkan perangkat seperti PC dan printer di kantor pusat. Untuk komunikasi antar cabang, jaringan menggunakan WAN sebagai penghubung yang terhubung ke modem di setiap cabang. Setiap cabang memiliki firewall untuk keamanan lokal, diikuti oleh router untuk manajemen lalu lintas dan switch yang menghubungkan perangkat seperti PC dan access point. Untuk penjelasan teknisnya, yang pertama server pusat, tempat penyimpanan dan pengolahan data terpusat yang dapat diakses oleh semua cabang, berfungsi sebagai sumber utama sistem informasi untuk administrasi publik. Yang kedua ada firewall, ini firewall pusat, menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari server pusat, melindungi data sensitif dari ancaman luar. Selanjutnya yang ketiga ada router pusat, mengarahkan lalu lintas data antara server pusat dan cabang-cabang, memungkinkan komunikasi antara berbagai jaringan. Yang keempat ada switch pusat, menghubungkan perangkat di kantor pusat seperti PC dan printer, memastikan pengiriman data secara efisien di dalam jaringan lokal. Yang kelima PC dan printer, perangkat yang digunakan oleh staf di kantor pusat untuk mengakses dan memproses data. Yang keenam ada WAN atau Wide Area Network, menghubungkan kantor pusat dengan cabang-cabang yang berlokasi di berbagai kota, menyediakan jalur komunikasi yang luas. Yang selanjutnya ada modem. Modem ini di masing-masing cabang mengubah sinyal digital dari router menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telekomunikasi. Yang kedelapan ada firewall di masing-masing cabang, melindungi jaringan cabang dari ancaman luar, menjaga keamanan data yang diakses dari server pusat. Yang kesembilan ada router, di mana di masing-masing cabang mengelola lalu lintas antara jaringan cabang dan WAN, serta menghubungkan perangkat lokal. Yang ke-10 ada switch di masing-masing cabang menyambungkan berbagai perangkat cabang seperti PC dan access point. Yang ke-11 yang terakhir PC dan AP. PC digunakan oleh pegawai cabang untuk mengakses sistem informasi. Akses point memungkinkan konektivitas nirkabel untuk perangkat mobile. Saya kembalikan ke moderator. Oh, baik. Langsung dilanjut kepada penjelasan materi berikutnya. Baik, selanjutnya justifikasi pilihan perangkat.
Yang pertama, router untuk menghubungkan cabang dengan server pusat. Kedua, switch untuk menghubungkan perangkat dalam cabang dan di server pusat. Ketiga, firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan mengamankan data sensitif. Keempat, VPN gateway untuk mengamankan koneksi antar cabang dan server pusat. Kelima, access point atau AP untuk memberikan konektivitas nirkabel di kantor cabang. Keenam, server untuk menyimpan sistem informasi terpusat dan data sensitif. Ketujuh, modem untuk koneksi internet setiap cabang. Kedelapan, wide area network untuk menghubungkan cabang-cabang di berbagai kota. Yang kesembilan, LAN atau local area network untuk koneksi perangkat di dalam cabang. Selanjutnya, pengelolaan jaringan. Jaringan wide area network atau disebut WAN menghubungkan beberapa jaringan local area network atau LAN yang terpisah dalam area yang lebih luas, memungkinkan komunikasi dan berbagi sumber daya dalam membangun jaringan wide area network atau WAN yang efisien. Berikut langkah dalam mengelola jaringan WAN. Yang pertama, untuk pengelolaan jaringan WAN adalah perencanaan dan desain dengan menentukan kebutuhan jaringan berdasarkan jumlah pengguna, lokasi, geografi, dan jenis aplikasi yang digunakan. Kedua, pemasangan perangkat dengan menginstal perangkat keras seperti router, switch, dan modem yang diperlukan untuk koneksi WAN. Tiga, konfigurasi jaringan untuk mengatur perangkat dengan pengaturan IP, subnetting, dan routing untuk memastikan komunikasi yang efektif antar LAN. Dua, pemeliharaan rutin penting untuk menjaga kinerja jaringan. Bisa dengan pemeriksaan koneksi, penggantian perangkat keras, dan pembaruan perangkat lunak, dan monitoring jaringan. Yang ketiga, troubleshooting jaringan WAN. Pertama, identifikasi dulu masalahnya, lalu menentukan apakah masalah terjadi pada perangkat keras atau lunak. Kedua, pemeriksaan fisik seperti kabel, konektor, dan perangkat untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik. Yang ketiga, memeriksa analisis log untuk menemukan kesalahan atau peringatan yang dapat memberikan petunjuk tentang penyebab masalah. Yang keempat, pengujian koneksi menggunakan alat seperti ping atau trace out untuk menguji konektivitas titik jaringan. Setelah melakukan perbaikan setelah mengetahui penyebab seperti mengganti ulang kabel yang rusak. Baiklah, selanjutnya adalah keamanan jaringan. Di mana di sini untuk keamanan jaringan kami berfokus pada firewall, yaitu untuk perkantoran dirancang untuk melindungi jaringan perkantoran dari ancaman eksternal seperti serangan cyber, malware, atau akses yang tidak sah, serta untuk mengontrol lalu lintas internal sesuai dengan kebijakan dari perkantoran pemerintahan. Jenis firewall yang digunakan di lingkungan kantor umumnya lebih canggih daripada firewall di rumah atau individu karena harus melindungi beberapa data ataupun sejumlah perangkat data penting. Kemudian jenis-jenis firewall ada firewall hardware, di mana firewall ini berbentuk fisik dan ditempatkan di antara jaringan internal kantor dan jaringan eksternal atau internet. Biasanya digunakan oleh pemerintahan perkantoran besar untuk memfilter lalu lintas secara langsung pada tingkat jaringan. Kemudian ada software firewall, yaitu firewall berbasis perangkat lunak yang dipasang di server atau komputer individu. Ini lebih cocok untuk perkantoran kecil yang berada di cabang-cabang terluar. Kemudian ada next generation firewall. Kemudian generasi ini ditawarkan dengan fitur canggih seperti Deep Packet Inspection atau DPI, kemampuan deteksi dan pencegahan intrusi atau IPS dan IDS, serta pengenalan aplikasi dan kontrol lalu lintas aplikasi atau application awareness. Kemudian ada jenis cloud-based firewall, yaitu firewall berbasis cloud yang memungkinkan keamanan jaringan diimplementasikan di lingkungan multilokasi. Biasanya digunakan di perusahaan dengan infrastruktur atau cloud atau jaringan tersebar di beberapa lokasi.
Kemudian Unfired Threat Management atau UTM, yaitu solusi all-in-one yang menggabungkan firewall, antivirus, dan VPN, di mana untuk jenis ini biasanya digunakan perkantoran di luar negeri yang sudah canggih. Kemudian biasanya pemasangan firewall di perkantoran juga disertai dengan kebijakan keamanan tersendiri atau yang dibuat oleh perkantoran itu sendiri. Baik, itu tadi presentasi dari materi kelompok 5. Berikut kesimpulan yang akan saya bacakan, yaitu perkantoran pemerintahan memerlukan jaringan komputer karena banyaknya aktivitas penting yang dikelola dengan aman, efisien, dan terintegrasi. Dan ada banyak sekali urgensi yang dapat digunakan sebagai alasan mengapa jaringan komputer perlu diadakan pada perkantoran dengan cabang-cabang banyak, seperti untuk efisiensi operasional dan kolaborasi antara departemen yang berjarak jauh, serta pengelolaan data dan basis data terpusat. Jadi walaupun cabangnya banyak, tapi datanya tetap terpusat, serta pentingnya keamanan informasi, lalu manajemen infrastruktur dan sumber daya, karena adanya jaringan komputer pada setiap cabang pemerintahan memerlukan sumber daya yang banyak. Kemudian komunikasi yang lebih efektif karena jaringan komputer membantu efisiensi serta kejelasan informasi, kemudian kejelasan akses informasi publik, serta peningkatan layanan publik. Karena dengan adanya jaringan komputer, seluruh layanan yang ada akan meningkat, serta penghematan biaya karena jaringan komputer tidak mengharuskan para pegawai atau karyawan melakukan perjalanan jarak jauh, serta yang terakhir ada pemantauan dan pengawasan. Itu tadi mengapa jaringan komputer diperlukan pada perkantoran pemerintahan yang memiliki banyak cabang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Atas salah dan kurang atau materi yang kurang kejelasannya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.